Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di channel BM Group. Nah, kita kali ini mau membahas tentang berita ya, tentang berita keuangan terkait perbankan, di mana berita ini kita ambil dari salah satu media elektronik, yaitu dari Infobank, di mana disebutkan adalah saat ini banyak BPR yang mengalami kebangkrutan. Ya, BPR ini sebagai informasi adalah bank perekonomian rakyat ya, atau bank-bank yang ada di banyak sekali ke perkotaan maupun pedesaan, tetapi bukan sebagai bank umum. Nah, BPR ini mungkin juga sering Anda temui di daerah-daerah tempat Anda, dan seringkali menawarkan tabungan maupun deposito dengan suku bunga yang lebih tinggi biasanya dari bank umum. Nah, selain itu dia juga seringkali menawarkan kredit-kredit seperti kredit KPR atau mungkin kredit usaha dan lain sebagainya. Nah, akhir-akhir ini memang berdasarkan data OJK ya, diinformasikan bahwa ada beberapa BPR yang bangkrut. Nah, tetapi kita mau coba lihat bahwa menurut artikel yang disampaikan pada Infobank ini, apa sih yang menyebabkan bangkrutnya dari BPR itu. Nah, kalau kita lihat ya, di sini bahwa kebangkrutan dari BPR itu oleh LPS disampaikan bahwa bukan karena adanya persaingan antar bank. Jadi sebenarnya bukan persaingannya yang membuat bangkrut, tetapi yang lebih menyebabkan adanya kebangkrutan adalah terkait dengan masalah governance atau masalah tata kelola bisnis yang kurang baik, sehingga muncul sekali tindakan-tindakan fraud yang dilakukan oleh oknum pengurus maupun oknum karyawannya, seperti mengambil duit nasabah atau menggunakan uang nasabah untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang menjadi faktor utama. Nah, untuk mencegah hal tersebut, menurut LPS ya, dibutuhkan sebuah inovasi atau gagasan yang bisa membawa BPR untuk menerapkan tata kelola yang baik. Nah, tata kelola yang baik itu kan seringkali kita sebut dengan namanya GCG. Nah, GCG itu stands for atau kepanjangan dari Good Corporate Governance, di mana pelaksanaan GCG itu mengandung 5 prinsip. Ya, 5 prinsip itu adalah disingkat dengan akronim tarif ya, yaitu T adalah transparansi, kemudian A adalah accountability, kemudian R itu responsibility, kemudian I adalah independensi, dan F adalah fairness. Nah, jika perusahaan atau perbankan ya menerapkan 5 pilar tersebut atau 5 prinsip tersebut dalam seluruh aktivitas usahanya atau tarif tadi, maka bisa dikatakan telah menerapkan tata kelola yang baik seperti itu. Nah, tetapi bagaimana realnya ya nanti kita akan coba bahas lebih jauh ya. Nah, cuman kita mau melihat dari persoalan BPR-BPR yang bangkrut ini. Nah, di sini diinformasikan juga bahwa LPS mencatat ada 2 BPR yang mengalami kebangkrutan, yaitu BPR Rakyat Bagong Intimarga di Jawa Timur dan Perumda BPR KRI di Indramayu. Nah, seperti itu ya. Jadi menjadi masalah nih ketika BPR itu bangkrut. Nah, yang paling dirugikan siapa? Tentu yang paling dirugikan adalah nasabahnya. Nah, pertanyaannya nih, kalau Anda memiliki duit, kemudian Anda menabung atau membuka deposito pada BPR, kemudian BPR itu bangkrut, bagaimana nasib uang Anda? Kan seperti itu. Nah, nasib uang Anda adalah aman sepanjang Anda memenuhi syarat ketentuan LPS, dijamin maksimum 2 miliar. Nah, 2 miliar itu ada syaratnya. Yang pertama, kalau saya tidak salah, adalah bunga yang diberikan atau imbal hasil yang diberikan itu adalah masuk dalam kategori yang normal, bukan imbal hasil yang tidak wajar. Katakanlah di pasaran imbal hasilnya adalah deposito setahun adalah katakanlah 6%. Nah, kalau
deposito yang Anda dapatkan itu setahun katakanlah adalah 20% atau di atas itu, maka biasanya LPS tidak akan mengganti uang Anda karena syaratnya itu tadi tidak memenuhi gitu ya. Nah, atau ada syarat lagi kalau saya tidak salah adalah sepanjang satu selain tadi bunganya wajar, kemudian maksimum penjaminan 2 miliar, yang ketiga adalah Anda tidak memiliki histori kredit yang macet kalau nggak salah. Nah, nanti akan dicek tuh seperti itu. Nah, jadi Anda nggak perlu khawatir. Jadi nasabah kalau Anda memang memenuhi syarat tadi dan Anda memiliki simpanan uang di perbankan, maka kalau ada masalah dengan banknya, LPS akan mengganti uang Anda. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tentu ini menjadi apa ya, hal yang perlu sekali diperhatikan oleh seluruh nasabah. Makanya jangan sampai Anda itu teriming-iming atau tergiur dengan iming-iming bunga bunga deposito atau bunga tabungan yang tinggi ya, yang melebihi batas yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia ya. Jadi ada batas-batas yang ditentukan. Katakanlah suku bunga deposito dibatasi maksimum katakanlah 6% setahun, contoh ya, ini contoh saja. Tetapi ada bank yang oknum ya, ini menawarkan deposito setahun bisa 20%. Nah, tentu itu menjadi pertanyaan. Nah, dan dampaknya ketika itu bermasalah banknya atau banknya mengalami kebangkrutan, itu kemungkinan uang Anda akan tidak mengalami pergantian dari LPS seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan Anda menyimpan uang itu, satu, apakah banknya itu adalah kredibel, yang kedua, yang ditawarkan itu semua memenuhi aspek regulasi. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi saya pikir itu yang kita mau coba diskusikan. Kita ingin memberi message atau mungkin menyampaikan pemahaman kepada teman-teman yang menonton bahwa saat ini tata kelola di bidang perbankan itu sangat penting. Yang kedua, ketika kita sebagai nasabah yang mempunyai simpanan di perbankan, kita juga harus paham aturan mainnya dan terkait dengan penjaminan keamanan uang kita. Nah, kira-kira itu saja yang mau kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Jika ada yang keliru atau mungkin ada yang perlu penjelasan lebih lanjut, silahkan komentar di kolom komentar ya. Kami terbuka untuk kritik, saran, dan perbaikan atas penyempurnaan segala hal yang telah kami sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.